Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you today, students? Okay, nice to meet you. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan chapter 4. Okay, have you ready? Sebelum Ibu lanjutkan ya, tempo hari kita sudah belajar di chapter 4 hingga di ordinal numbers ya. Kita ulang sebentar ya. Coba kalian masih ingat cardinal numbers? Okay. Now let us read together ya. Repeat after me. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 40 50 60 70 80 90 100 ya, those are cardinal numbers. Kalian masih ingat cardinal numbers? Ya, cardinal numbers itu adalah angka sesuai urutan. Now we go on to ordinal numbers. Kita lanjutkan ordinal numbers. Apa ordinal numbers? Ordinal numbers are angka tingkatan ya. Jadi untuk menyebutkan suatu angka yang berupa tingkatan, kita menggunakan ordinal numbers, not cardinal numbers. Okay, repeat after me. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 20th, 31st. Ya, Ibu sudah menjelaskan tempo hari bagaimana cara mengubah angka cardinal menjadi angka ordinal. Ya. And then we have studied about days in a week. Ya. Days in a week. Okay. Let us repeat. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Wednesday. Okay. Go on. Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, that's the material on last time ya. Sebelum kita PTS itu materi yang sudah kita pelajari ya, dari angka cardinal, angka ordinal, kemudian the days and the months. Sekarang kita lanjutkan sebentar untuk how to ask about time, bagaimana untuk menanyakan waktu ya. Yang pertama, kita bisa menanyakan dengan menggunakan what time is it? Ya, what time is it? Jam berapa ini? What's the time please? Sama artinya ya, jam berapa ini? Tetapi karena di situ ada please, itu berarti lebih polite, more polite atau lebih sopan, digunakan untuk suasana formal ya. And then the third, do you have the time? Sama, do you have the time? Ini level bahasanya lebih tinggi daripada what time is it ya, tapi artinya sama, yaitu jam berapa ini ya, do you have the time? Biar anak-anak nanti kalau bertanya pada temannya tidak melulu what time is it ya, bisa menggunakan do you have the time. Kemudian the fourth, yang keempat, kita bisa menggunakan could you tell me what time is it?
Could you tell me what time is it? Ini sangat sopan ya. Biasanya kita gunakan untuk bertanya kepada orang yang lebih tua. Could you tell me what time it is? Ya. Could you tell me what time it is? And then the fifth, what time do you go to school? Sama dengan yang pertama, jam berapa kamu pergi ke sekolah? Kemudian yang terakhir, what time is the English class on Monday? Ya, jadi intinya menggunakan what time. Itu adalah the expressions to ask about time. Ekspresi yang digunakan untuk menanyakan waktu. Ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih membuat waktu dalam bahasa Inggris. On elementary school, kalian pada waktu SD, you have learned about it. Kalian sudah belajar ini ya, tentang jam. Jadi kita hanya mengulang saja sebentar ya, tentang waktu ini. Oke, please prepare your book. Siapkan buku kalian. And then please open page 47. Buka halaman 47. Got it? Ketemu? Ya, halaman 47. Asking for information about time. Menanyakan informasi tentang waktu. Itu adalah yang Ibu jelaskan tadi, ya. Oke. Tadi Ibu sudah menerangkan bagaimana ekspresinya untuk menanyakan waktu. Coba sekarang anak-anak baca dengan menirukan Ibu, ya. Oke, let's start. What time is it? What's the time, please? Do you have the time? Could you tell me what time it is? What time do you go to school? What time is the English class on Monday? Okay, good. Nah, sekarang anak-anak, kalian perhatikan di situ ada beberapa gambar jam. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, jam itu kan tidak selalu on time ya, tidak selalu tepat ya. Jadi ada lebihnya, ada kurangnya ya. Bedanya dengan di bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesia itu gampang ya. Misalkan jam 10 kurang 5, kita bilangnya 10 kurang 5, 10 kurang 10 gitu. Kalau dalam bahasa Inggris bisa diucapkan dengan beberapa cara ya. Satu waktu bisa diucapkan dengan 3 cara ya. Baik. Perhatikan buku kalian. Page 47, di situ ada gambar jam. Ya. Oke, gambar jam yang pertama, it's 9 o'clock. Kalian perhatikan di situ jamnya tepat nggak? Lebih atau kurang? Yes, tepat ya. Jadi itu jamnya tepat. So, to state the time is fixed ya, pas itu menggunakan o'clock. It's 9 o'clock. Misalkan jam 3 pas, maka it's 3 o'clock. Jam 10 pas, maka it's 10 o'clock. Ya, gampang ya yang ini ya. Kalian lihat di layar HP, it's 8 o'clock. Itu jam 8 tepat. It's 5 o'clock. Jam 5 tepat. It's 1 o'clock. Jam 1 tepat. Ya. Sekarang bedanya apa, Bu? Itu ada AM, PM ya. Bedanya apa nanti Ibu terangkan ya. Okay, now please pay attention to your screen. Perhatikan layar HP atau laptop kalian. Di situ Ibu cantumkan untuk membuat angka dalam bahasa Inggris ya, dalam kalimat ya, dalam huruf Latin. Sebenarnya ada 2 kelompok yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah lebih atau kurang jam itu ya. Kemudian jika lebih atau kurang, itu lebihnya berapa, kurangnya berapa. Sebenarnya intinya itu aja. Kemudian nanti tinggal susunannya ya. Baik, untuk menyatakan jam itu lebih, cara pertama adalah menggunakan past. Jika jam itu kurang, menggunakan to. Ya. Kemudian jika jam itu lebih atau kurangnya setengah, menggunakan half. Jika lebih atau kurangnya seperempat, menggunakan quarter. Got it? Paham sampai sini ya?
Jadi kalian ingat-ingat itu saja. Ini adalah salah satu cara dan cara yang paling sering digunakan oleh orang ya, paling umum digunakan. Kita ambil contoh, misalkan kita ingin menuliskan waktu pukul 7 lebih 30 menit ya. Maka kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Yang pertama kita bisa mengucapkan pukul 7 lebih 30 dengan 7:30 ya. Itu cara yang pertama. Itu cara yang pertama, 7:30. Jadi jam 7 lebih 30. Cara kedua, kita bisa menggunakan half ya. Half tadi kan lebih ya. Ini jam 7 lebih. Biasanya tidak mungkin dong kita bilang 7:30 ya. Jadi 7:30 kan pasti bilangnya 7:30 atau 7 lebih setengah ya. Maka kita menggunakan half ya. Maka menjadi it's 7:30. Kalau zaman ibu sekolah dulu untuk menghafalkan jam itu ibu bacanya dari belakang. Jadi ini kan jam 7 lebih setengah ya. Kita baca dari belakang coba. 7 ya, jam 7 lebih setengah. Got it? Paham ya? Kita ambil contoh lagi. Misalkan kita mau mengucapkan pukul 10 lebih 15 menit. Maka cara pertama kita mengucapkannya dengan it's 10:15. Ya, jam 10 lebih 15. Atau kita bisa mengucapkan quarter past 10. Ya, pukul 10 lebih seperempat. Paham? Baik, sekarang kita kembali ke buku kalian ya. We back to your book. Kita kembali ke buku. Ya, perhatikan di situ gambar jam yang kedua. It's 10:09. Ya, it's 10:09. Pukul 9 lebih 10. Ya, anak-anak bisa bacanya dari belakang ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi it's 10:09. Ini pukul 9 lebih 10. Kemudian gambar ketiga, it's 9:15. 9 lebih seperempat. Ya. Kemudian gambar keempat, it's 9:30. 9 lebih setengah atau kita bacanya 9:30. Kemudian it's 25:10. Pukul 10 kurang 25. Perhatikan tuh di situ yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau kita baca dari depan, ini 25 kurang 10, kita balik. Jadi 10 kurang 25. Jadi jamnya ditaruh di belakang, menitnya ditaruh di depan. Ya, nanti kita kasih latihan ya. Kemudian gambar terakhir, it's 9:45. Pukul 10 kurang seperempat. Paham ya anak-anak? Baik, sekarang Ibu kok ada ya jam itu memakai AM and PM. Maksudnya apa? AM itu adalah kepanjangan dari anti meridium. Sedangkan PM itu adalah kepanjangan dari post meridium. Ya, look at your book. AM or anti meridium refers to, ya, itu mengacu pada jam berapa. Jadi AM itu digunakan pada jam 12:30 malam sampai 12 siang. Jadi kalau di Inggris itu mengatakan AM itu mulai 12:30 malam sampai 12 siang. Jadi makanya kalau jam 10 juga masih menggunakan good morning ya. Anti-meridium itu artinya adalah sebelum tengah hari ya. Kemudian untuk PM atau post meridium refers to 12 noon mulai jam 12 siang up to sampai
12 midnight sampai 12 tengah malam ya. Bisa yang membedakan ya? Baik. Perhatikan di layar HP. Sekarang perhatikan di layar HP. It's 8 o'clock in the morning. Ya, di situ tertulis jam 8 AM. 8 AM. It's 8 o'clock in the morning karena AM. Bawahnya coba lihat. 5 PM. Artinya it's 5 o'clock in the morning. Itu pukul 5 di pagi hari. Ya, paham ya? Bukan, 5 PM itu pukul 5 di sore hari. Kemudian 1 PM, it's 1 o'clock in the afternoon. Ya, itu salah ya dia tulisannya. Baik, kita lanjut. Oke, please look up your book. Buka buku kalian, page 48. Halaman 48 ya, halaman 48 anak-anak. Oke, listen to the recording, dengarkan suara ibu ya, and write the time. Ya, activity 8, page 48. Listen to the recording and write the time, dan tulislah waktunya ya. Then match the time with the clocks. Kemudian jodohkan dengan gambar jamnya ya. Number 1 is done for you, sudah dikerjakan untuk kalian ya. So we go on to number 2 ya. Nomor 2. Ready? Okay. Number 2. It's 10:15. It's 10:15. Number 3. It's 7:20. It's 7:20. Kalian tulis angkanya ya, jam berapa ya yang ibu ucapkan. Number 4. It's 10:06. It's 10:06. Number 5. It's 6:30. It's 6:30. Number 6. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Okay. Now, please pay attention to the blue square. Kalian perhatikan di kotak biru. You should know. Ya, di situ digambarkan sebuah metrik untuk waktu ya. Mana yang AM, mana yang PM. Jadi AM itu dianggapnya kalau dalam bahasa Inggris masuk ke dalam kategori morning atau pagi. Dimulai dari jam 24.00 sampai pukul 12 at noon, 12 siang ya. Itu masuk pagi. Makanya kalau jam 11 kita masih menggunakan good morning. Kemudian yang PM dimulai dari jam 12 at noon siang sampai jam 24 malam. Di sini dibagi dua kalau waktu dalam bahasa Inggris ya, ada afternoon, ada evening. Afternoon dimulai dari pukul 12 sampai 18. Jam berapa? Jam 18, jam 6. Itu masih masuk afternoon. Setelah jam 6 sampai 24 masuk evening ya. Tapi kalau sudah masuk waktu tidur menjadi night ya. Okay, for telling the time, untuk mengucapkan waktu, you may also use the following way. Kalian bisa juga menggunakan cara ini. Misalkan pukul 9:10, maka kita bacanya 9:10. Ini cara yang paling mudah. Ya, ini cara yang paling mudah. Kemudian misalkan 5:30, selain kita bisa menggunakan 5:30, kita bisa juga menggunakan 5:30. Kemudian 2:15, selain kita bisa menggunakan 2:15, kita bisa juga menggunakan 2:15. Ya. Kemudian 1:17 untuk pukul 1:17. Ini cara yang paling mudah ya. Jadi tidak menggunakan past, to ya,
quarter, atau half. Oke, got it? Paham ya? Baik, sekarang kalian lihat layar HP kalian. Ya, what time is it? Di situ ada gambar jam. Jam berapa? It's 9:15. Pukul 9 lebih seperempat. What time is it? Jam berapa coba kalian tebak di layar HP kalian? Kalau kalian bingung, kalian buat bahasa Indonesianya dulu deh ya. Setelah itu baru kalian buat bahasa Inggrisnya. Jam berapa itu? Jam 8 lebih 30 menit. Kita lihat. Jawaban kalian apa? Oke, let's cross check. It's 8:30. Ya, 8 lebih setengah. Ya, atau setengah 9. Oke. Third, latihan ketiga. What time is it? Jam berapa itu? Jam berapa? Jam 9 kurang 5. Ya, 9 kurang 5. Dalam bahasa Inggris bagaimana? Ya, it's 5 to 9. Kok pakai 5 to 9, Bu? Ya. Coba kalian baca dari belakang. 9, tu-nya kan kurang tadi. 9 kurang 5. Ya, it's 5 to 9. Ya. Ini yang sudah Ibu terangkan tadi ya. You may also say 9:10, 5:20, 1:19, 3:15 and 7:30. Okay. Okay, we go on. Page 49, kalian buka halaman 49, activity 9. Write the following times in words. Tulislah waktu-waktu di bawah ini dalam kata-kata ya. Jadi di situ waktunya kan dalam angka, kalian ubah menjadi kata-kata ya, in words. Example, contoh. Father goes to work at 7:30 a.m. Kalian tulis dalam kurung 7 lebih 30 a.m. Berarti kapan nih? Pagi atau malam? Ya, pagi. Jadi dalam bahasa Inggris menjadi 7:30 in the morning. Ya, bukan in the afternoon atau in the evening. Bukan, tapi 7:30 in the morning. Oke? Oke, please you do at home. Number 1 till number 5. Kerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Hanya menuliskan itu saja. Jadi dari jam bahasa Inggris dituliskan dari angka menjadi words. Oke. Go on. Activity 10. Aktivitas 10. Write the times from activity 9 as in the following example ya. Tulislah waktu-waktu dari activity 9, dari aktivitas 9 sebagaimana contoh ya. Example. Father goes to work at 7:30 a.m. Ya, maka ditulis dalam kurung 7:30 in the morning. Ini disuruh apa? Activity 10, kita disuruh menuliskan waktu dengan cara yang kedua. Jadi 7:30 tidak ditulis dengan 7:30 tapi ditulis dengan 7:30. Lebih mudah. Oke? Activity 10. Baik, silakan anak-anak nanti mengerjakan activity 9, activity 10, and activity 11. And then capture your works, foto, jepret itu pekerjaan kalian, and then send to the classroom, ya, submit to the classroom, dikumpulkan, disetorkan ke classroom. How about activity 11? Bagaimana dengan activity 11? Activity 11 kalian menjawab pertanyaan, ya. Yang pertama, the first, number 1. How many days are there in a week? How many days? Berarti menanyakan berapa banyak hari dalam in a week, dalam satu minggu, ya. Kemudian number 2, what is the third day? Third berarti hari keberapa? Yes, hari ketiga. Kemudian what is the last month? Berarti apa? Bulan last itu bulan terakhir, ya. What is the last month of the year? Bulan terakhir di dalam setahun itu bulan apa? Number 4, what is the weekend? Ya, apa hari-hari dalam weekend, ya. Yang disebut weekend itu hari apa aja? Kemudian number 5, what is your favorite day? Apakah hari
yang paling kalian sukai ya, hari kesukaan kalian apa. Tapi hari semuanya bagus ya anak-anak ya. Let's say we must choose, misalkan kita harus milih, maka kita memilih hari Jumat ya. Why ya, mengapa? Berikan alasan kalian. Mungkin kalian ada yang menjawab hari Sabtu Bu karena libur ya. It's your right ya, itu hak kalian. Kemudian untuk number 6, on what day were you born? Hari apa kamu lahir ya. Number 7, how many months are there in a year? Ada berapa banyak bulan dalam setahun? In what month were you born? Bulan apa kamu lahir? In what year ya, tahun berapa kamu lahir? When were you born? Itu tentang diri kalian ya. Kapan kamu lahir? Akhirnya ketahuan tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Ini akan Ibu jelaskan untuk pertemuan berikutnya yang di bawah, yang you should know. Kapan kita menggunakan on, kapan kita menggunakan in ya. Sekedar wacana saja untuk pekan depan. On digunakan untuk menyebutkan hari dan tanggal, sedangkan in digunakan untuk menyebutkan bulan dan tahun. Jadi nggak boleh sembarangan. Misalkan I was born on the 15th of August ya, jadi nggak boleh I was born in the 15th karena itu tanggal, jadi harus pakai on. Sedangkan kalau I was born in December bukan on December, seperti itu ya. Baik, kalian pelajari lagi nanti halaman 50 yang you should know. Kalian kerjakan halaman 49 activity 9 till 11 sampai 11. Oke, it's enough for today. Nice to meet you. Have a nice day and have good luck ya. Selamat mengerjakan dan disetorkan maksimal hari Senin, hari Selasa pekan depan ya. Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat tidak Ibu terima lagi ya. Oke, thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.